kenapa saya masuk ke aset kripto, kenapa saya berani juga untuk saat ini punya point of view bahwa cryptocurrency udah mulai start lagi nanti kembali ke bullish kalau udah break 25.000. Itu karena saya punya pegangan data. Saya punya research yang melihat bahwa ini ada potensi nih. You willing to take it or not? Halo Sobat Ajaib Kripto, selamat datang di Cuan Talks Ajaib Kripto. Dengan saya Panji Yuda selaku Financial Expert di Ajaib Kripto. Tapi kali ini saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu seorang trader, investor juga di kripto. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan beliau, yaitu dengan Ko Andi Sanjaya. Halo Mas Panji. Halo, apa kabar Ko Andi? Kabar baik. Gimana kabarnya Mas Panji? Kabar baik juga. Okay. Baik ya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas nih teman-teman, bagaimana momentum di tahun 2023 ini untuk berinvestasi dan trading di aset kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya teman-teman, mungkin aku mau tanya-tanya dulu soal pengalaman Ko Andi soal investasi dan trading di aset kripto. Aku yakin juga teman-teman di rumah pasti kepo banget tentang pengalaman Ko Andi. Jadi, kapan sih kok mulai investasi dan trading di aset kripto itu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk tradingnya sendiri, baru mulai trading di kriptonya sendiri itu baru di akhir 2020 nih Mas Panji. Tapi aku udah kenal ada aset kripto ini bisa diperdagangkan itu sebenarnya dari 2017 itu udah tahu gitu ya. Cuman waktu itu kondisinya ketika saya tahu ada aset kripto, saya ngelihat kayaknya kayak Bitcoin, Ethereum itu udah ada di harga peaknya tuh waktu itu, karena teman-teman saya juga ada yang udah masuk gitu ya. Terus katanya nyangkut di atas tuh waktu itu karena di akhir 2017 itu marketnya udah peak gitu ya. Nah habis itu ya akhirnya saya tahan, tapi saya juga tetap mantau sepanjang 2018, 2019 juga kan masih turun. Kemudian baru mulai start untuk kelihatan bagus lagi nih secara teknikal bakal naik lagi itu di 2020 dan tepat di akhir 2020 gue coba untuk masuk pertama kalinya di aset kripto, di market kripto, dan menurut gue momentumnya pas banget, lagi bullish banget. Break all time high, dan gue tuh waktu itu kalau nggak salah belinya itu baru banget setelah breakout harga 270 juta. Jadi all time high-nya di breakout, terus gue yakin nih bakal naik lagi. Habis itu gue hampir naruh 90% di sana akhirnya gitu. Oke. Dan sahamnya juga kan waktu itu udah rally banget gitu ya. Jadi pindahin ke kripto dan ya sampai akhirnya Bitcoin ini sampai 800 juta sih. Jadi itu pengalaman pertama yang cukup oke lah ya, kalau misalkan kita lihat. Tapi sekarang kalau kita lihat marketnya juga ada ini ya, ada seasonnya. Pasti kan ada season bullish, ada season bearish. Kita lihat nanti 2023 sampai 2024 halving kayak gimana. Oke, menarik. Jadi Ko Andi ini masuknya kira-kira di akhir 2020 ya. Betul. Tapi udah tahu kripto di tahun 2017. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, mau tanya lagi nih Ko Andi. Ini kenapa sih milih aset kripto buat opsi tambahan buat investasi? Karena ini kan berbeda banget ya dengan capital market, reksadana itu beda banget. Itu apa sih pertimbangannya dari Ko Andi sendiri? Kenapa memilih aset kripto? Sebenarnya alasannya pertama karena saya adalah trader. Trader itu kan definisinya pedagang ya. Yeah. Yang penting ada cuan ya udah dia tradingin gitu ya. Yang penting dia tradingin lah istilahnya. Jadi saya melihat bahwa market kripto ini adalah market yang baru banget gitu kan, 2008 baru ada. Dan secara karakteristik daripada marketnya ini sendiri itu juga ada perbedaan dengan market-market lain. Saya pertama kali saya belajar trading atau mendalami trading industri ini itu awalnya di forex market, di falas gitu atau di keuangan. Kemudian setelah itu saya explore juga di pasar saham. Dari dua itu aja udah beda nih dia punya pergerakannya. Kalau trading di forex itu kita pakainya pip gitu ya, bukan percentage. Jadi percentage in point kalau nggak salah. Jadi lebih kecil lagi satuannya, karena kalau mata uang kan nggak terlalu fluktuatif ya. Jadi satu hari cuma naiknya 1% aja udah lumayan kencang tuh ya pergerakan. Jadi kita tradingnya di satuan yang lebih kecil lagi. Kemudian kalau di saham seperti yang kita tahu
potensial juga, ada banyak sektor, ada banyak sekali saham yang bisa kita perdagangkan. Tapi yang menarik ini aset kripto. Aset kripto ini secara volatilitasnya sangat tinggi, fluktuasinya sangat tinggi, dan gak ada ARA dan ARB, gitu kan di sini. Jadi ya ini satu aset yang menurut gua very very challenging, menarik. Di samping ada potensi yang sangat menarik, di samping itu juga ada kerugian juga yang harus kita pertimbangkan, karena kalau istilahnya kita nggak bisa meminimalisir kerugian, itu udah pasti habis sih di sini sih. Jadi very very challenging sih. Oke, menarik. Jadi memang market aset kripto ini kan baru ya, terlebih juga di Indonesia, tetapi memang masih ada potensi, masih luas kan ke depannya. Pasti. Oke, kita mulai masuk ke market nih teman-teman. Kita akan masuk ke market mulai dari tahun lalu dulu, dari tahun 2022. Market ini kan lagi bleeding banget ya. Jadi apakah itu memang ada siklusnya atau bagaimana kok menurut Ko Andi di tahun 2022 kemarin? Kalau gue lihat dari point of view technical, jelas ada siklusnya. Karena yang namanya suatu harga bergerak naik dan turun itu pasti ada seasonnya lah, atau ada siklusnya sendiri. Dan kalau di crypto sendiri, based on my research ya, siklusnya itu 4 tahunan sekali. Jadi 2 tahun bullish, 2 tahun bearish. Which is kita udah start bullish dari tahun 2020, 2021 puncak. Kemudian dia start untuk melandai gitu ya, atau bearish itu di tahun 2022 gitu. Jadi itu udah memang siklusnya. Sama seperti waktu itu peaknya di 2017 ya, saya masih ingat November akhir 2017 itu peak Bitcoin terakhir, kemudian dia start untuk turun lagi, which is di 2018. Nah 2019, 2020 udah mulai naik lagi kayak gitu sih. Oke, berarti memang ada siklus tertentu ya di Bitcoin ini ya kok ya. Betul. Nah selain itu nih, kalau kita lihat juga ekonomi secara general kan kok di tahun 2022 kan memang ada isu-isu ancaman resesi. Kita juga lihat ada beberapa kasus dari ekosistem kriptonya sendiri kan, juga ada collapse-nya Luna lah, FTX yang terakhir. Nah itu menurut Ko Andi itu ngaruh gak sih dari market kripto sendiri? Pasti ngaruh sih ya. Waktu itu juga ketika FTX collapse, Luna juga collapse, saya juga jadi saksi mata adanya di pergerakannya mereka gitu ya. Yang Luna yang awalnya satu koinnya itu bisa $100 kalau nggak salah, kemudian tiba-tiba jadi 0.0000 sekian. Itu dalam waktu 1 hari atau 2 harian lah. Itu juga very shocking gitu ya. Jadi memang ya di kripto ini, karena kita harus tahu dulu bahwa ini adalah suatu aset yang memang high risk banget gitu. Dan memang kalau kita lihat fenomena yang sebelumnya terjadi, everything can happen gitu ya, dalam sekejap tiba-tiba bisa turun dan segala macam. Kalau saham mungkin ada regulasinya dan segala macam, jadi jauh lebih secure gitu ya secara keamanannya. Tapi kalau di kripto benar-benar itu bisa semua terjadi. Tapi kalau misalkan apakah itu yang menyebabkan penurunan daripada market kriptonya sendiri di tahun 2020, menurut saya pribadi itu salah satu bagian aja sih di dalamnya, dan salah satu faktor yang memicu aja sih katalisnya kenapa dia jadi lebih cepat lagi turun dan segala macam sih gitu. Oke, setuju. Memang tahun kemarin karena dibarengi dengan situasi makroekonomi yang nggak baik. Betul. Dan kebetulan juga industrinya itu collapse, beberapa proyeknya. Nah kalau kita juga compare di tahun 2020 itu kan lagi bullish kok ya. Sedangkan ada COVID. Jadi memang mayoritas ada siklus tersendiri sih kalau di kripto. Nah, mulai kita masuk di tahun 2023 ini kan cukup berbeda ya. Kita lihat optimisme di awal tahun ini sudah mulai terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri itu kan hampir naik 40% di Januari nih kok. Apakah sudah ada tanda-tanda bullish lagi nih kok menurut Ko Andi? Oke, tanda-tanda bullish lagi sih untuk saat ini, kalau ini based on my view aja secara teknikal ya. Bitcoin ini punya PR untuk breakout harga 25.000 sebagai konfirmasi untuk bullish lagi. Jadi kalau sekarang kita lihat memang di Januari udah naiknya 40% lebih, menurut saya pribadi bukan serta-merta kriptonya udah langsung ke bullish lagi, tapi ini mungkin udah jadi end of bearish-nya. End of bearish-nya di start dari 2021 November tuh mungkin end of bearish-nya udah terjadi di Januari kemarin kayak gitu. Jadi saya juga ada melakukan yang namanya research gitu ya. Bearish market daripada kripto ini sendiri itu biasanya tuh berlangsung 12 sampai 14 bulan.
based on siklus yang sebelum-sebelumnya gitu ya. 2 siklus yang sebelumnya itu kalau saya perhatikan penurunannya itu sekitar 12 sampai 14 bulan. Habis itu dia mulai naik lagi gitu Mulai ya. reversal lah gue ya. Mulai reversal. Tapi apakah udah confirm bullish? Untuk saat ini saya masih belum 100% bullish gitu. Tapi secara price actionnya atau secara pergerakan harganya, ini kalau di develop lagi mungkin 2-3 minggu ke depan atau 2-3 bulan ke depan harusnya confirm bakal bullish lagi nanti menjelang halving Bitcoin di 2024 sih kayak gitu. Oke, menarik. Jadi di tahun 2023 ini memang ada potensi teman-teman. Ada potensi memang market itu sudah melalui masa bearishnya yang seperti Ko Andi mention tadi. Ya. Kalau pada umumnya memang di market aset kripto itu bearishnya itu sekitar 12 sampai 14 bulan dan ini berpotensi sudah menyudahi fase-fase bearishnya teman-teman. Nah tadi udah mendalami market dan untuk momentumnya saat ini kayak gimana sih karena kalau kita lihat investor pasti kan takut kok kayak kejadian di tahun 2022 kemarin mereka pasti ragu-ragu nih buat investasi atau trading di aset kripto itu pertimbangannya apa sih untuk memanfaatkan momentum saat ini? Justru sebenarnya bagaimana market bekerja itu ketika memang mayoritas orang itu merasa ragu dan merasa ragu gitu ya atau masih shock, itu biasanya marketnya malah naik gitu kadang-kadang ya kan berlawanan secara psikologi. Jadi balik lagi sih kalau menurut saya pribadi, kenapa saya masuk ke aset kripto, kenapa saya berani juga untuk saat ini punya point of view bahwa cryptocurrency udah mulai start lagi nanti kembali ke bullish kalau udah break 25.000. Itu karena saya punya pegangan data. Saya punya research yang melihat bahwa ini ada potensi nih. You willing to take it or not? Kayak gitu. Keraguan pasti ada. Yang namanya investasi ya atau trading ya selalu ada yang namanya resiko. Itu nggak bisa dihindarin. Cuman ya as a trader kita harus juga hitung dong. Untung ruginya nih, cuan ruginya kan. Ya kan, kalau misalnya worth to take ya why not gitu. Tapi ya harus tahu juga bahwa perjalanannya nggak cepat gitu kan. Kalau saya pribadi memang dengan style trading saya saat ini di market kripto yang mungkin agak sedikit berbeda ya sama di market saham. Di kripto sendiri saya lebih ke positioning trading sih. Jadi tujuan gue sekarang adalah gimana caranya entry di harga yang oke dan tungguin sampai nanti bullish marketnya selesai lagi baru di taking profit. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya semoga itu bisa terjadi ya karena salah satu considerationnya adalah ketika bullish itu terjadi di crypto market atau di Bitcoin dan alternatif coin lainnya, itu biasanya pergerakannya very impulsif dan sometimes no retracement gitu atau nggak ada koreksi, paling koreksi kecil lah gitu kan. Jadi very clear the movement gitu ya. Dan itu membuat saya lebih yakin lagi buat hold for the longer period of time kayak gitu sih. Oke, menarik. Jadi memang momentum saat ini jarang ya kalau kita lihat di aset kripto karena kita mungkin bisa kelewat lagi nih momentum biris-biris kayak gini atau momentum akumulasi ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk saat ini mulai untuk belajar tentang aset kripto atau belajar trading juga dengan kami Ajaib Kripto dan Ko Andi Sanjaya di sini. Nah, mungkin agak sedikit jangka panjang nih pertanyaannya kok. Kalau proyeksinya setelah tahun 2023 ini sampai di tahun 2025 itu seperti apa kok? 2025 ya, 2 tahun lagi dari 2 sekarang. 2 tahun lagi itu setahun pasca halving itu seperti apa? Alright, kita ngomongin halving dulu ya. Kita ngomongin halving dulu. Jadi kenapa sih saya melihat fenomena bahwa market kripto itu punya siklus 4 tahunan sekali. Salah satu sentimen yang paling membuat itu possible terjadi adalah halving dari Bitcoin tadi. Which is mungkin hampir semua pelaku pasar meresponi halving adalah satu hal yang memang semakin membuat eksistensi daripada supply Bitcoin ini langka gitu kan. Karena kan reward daripada nanti miningnya itu akan dipotong setengah gitu ya. Dan membuat aset ini akan jauh lagi semakin langka dan untuk dipegang. Dan dia punya limited supply. Nah ini juga kita juga melihat ini bahwa ini adalah suatu hal yang membuat sentimen di mana marketnya akan kembali lagi ke bullish. Jadi kalau berdasarkan 2 siklus yang sebelumnya tadi saya bilang
di dua halving yang sebelumnya itu tepat banget setahun sebelum halving dan setahun setelah halving itu marketnya totally bullish. Jadi kalau diproyeksikan di 2024 itu halvingnya akan mulai akan dimulai atau akan terjadi halvingnya itu kurang lebih di Maret 2024. Yeah. Maka dari itu sekarang tepatnya video ini di shoot kita udah masuk Maret 2023. Itu harusnya kalau berdasarkan history and if the history repeat itself, it's gonna be a bullish sih start from now sampai 2024 halving, dan pasca halving atau post halving juga setahun setelah itu akan tetap bullish. Itu menurut view aku pribadi sih kayak gitu. Baik, sudah nggak kerasa nih kita ngobrol soal momentum di Bitcoin di tahun ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan saya pamit undur diri, dan thank you buat Ko Andi sudah sharing-sharing di sesi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode Cuan Talks Ajaib Crypto yang selanjutnya.